adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan ibadah Persekutuan Teruna GPIB Shalom Balikpapan. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat semua kan? Besar harapannya adik-adik tetap sehat ya, biar kita tetap semangat untuk ibadah hari ini. Oke? Oke, sekarang mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kakak pimpin ya, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami sudah boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah Persekutuan Teruna GPIB Shalom. Kiranya Tuhan mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Seluruh ibadah ini kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur ya. Mazmur kali ini diambil dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Akan kami bacakan ya. Mazmur 51 ayat 17 sampai 19. Pengakuan dosa. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Segala aku pun
Shalom, apa kabar hari ini buat kalian semua yang ada di rumah? Tentunya sehat-sehat aja ya. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam ibadah dari YouTube ya. Nah, dalam pembacaan kitab hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama sampai yang ke-16. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan adik-adik ini Roh Kudus, supaya apa yang mereka dengar dan apa yang mereka baca nanti dapat menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik, dapat dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, berikan kami semua Roh Kudus sehingga apa yang kami lakukan hari ini seturut dengan hendak-Mu saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sikat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal ini akan mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan memungut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kau lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jika sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja.
Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita mengambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah dan melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesikat tepung yang terbaik seharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkannya. Haleluya. Hai adik-adik, kita tadi sudah membaca Alkitab. Nah, dalam Alkitab sendiri kita sudah jelas ya bahwa itu adalah cerita tentang 4 orang yang terkena penyakit kusta yang dibuang dan diasingkan dari luar kota, di luar kota ya. Tapi dari 4 orang yang berpenyakit kusta ini kita bisa mengambil suatu pelajaran yang sangat penting ya adik-adik untuk kehidupan kita, untuk bagaimana kita menjalankan hari-hari kita. Nah, dalam pembacaan kita dari percakapan keempat orang berpenyakit kusta ini, pada saat itu gambarannya adalah di dalam kota itu terjadi kelaparan yang sangat hebat ya adik-adik. Nah, keempat orang kusta ini berada di luar pintu gerbang kota. Jadi mereka ini berpikir bahwa kalau mereka menerobos masuk pun mereka akan mati. Tapi jika mereka tetap di situ, mereka juga akan mati. Ya kan? Karena di dalam kota kelaparan. Terus di luar kota mereka juga nggak menerima makanan atau sesuatu yang bisa dimakan di sana. Nah, ada 3 kondisi keimanan yang kita bisa ambil dari kisah keempat orang kusta ini. Yang pertama adalah hati yang berpengharapan. Nah, adik-adik, walaupun mereka memiliki penyakit yang bisa dibilang kondisi yang diasingkan, ya, orang-orang nggak mau deket sama orang-orang yang kena penyakit kusta, ya, karena mereka merasa jijik terhadap penyakit ini dan mereka menganggap bahwa penyakit kusta itu adalah aib dan aib yang nggak bisa diterima sama mereka. Mereka itu kayak terhina lah, karena pada zaman dulu penyakit kusta itu adalah dosa buat mereka.
Nah, tetapi keempat orang yang berpenyakit kusta ini nggak diam duduk aja adik-adik, nggak diam menunggu nasib. Bagaimanapun juga kita pasti mati nih. Jadi ya mau ngapain lagi? Nggak begitu mereka ya adik-adik. Tapi mereka itu tetap berpengharapan teguh. Mereka ini adalah orang-orang Israel ya, walaupun mereka berpenyakit kusta. Adik-adik juga tahu ya bahwa orang-orang Israel itu taat dalam beribadah, taat dalam berdoa, taat dalam perintah-perintah Tuhan. Nah, itu juga yang keempat orang kusta itu rasakan, walaupun mereka sudah terkena penyakit ya, mereka tidak hilang pengharapannya kepada Tuhan. Ya, mereka selalu berdoa sebelum melakukan tindakan yang mereka lakukan sehari-hari. Sama seperti waktu wabah kelaparan yang terjadi di kota. Saat itu ada di cerita ini ada tentara-tentara Aram yang mendirikan tenda-tenda di luar kota. Mungkin nih tentara-tentara Aram ini mau menyerbu ke dalam kota, tetapi menunggu saat yang tepat untuk menyerbu. Jadi mereka mendirikan tenda-tenda yang sangat besar untuk para tentara-tentara. Nah, kalian pasti bisa membayangkan ya adik-adik bahwa kalau ada tenda-tenda yang dibuat di luar kota, apalagi untuk melakukan serangan untuk perang, mereka biasanya membawa perbekalan ya, entah itu amunisi, entah itu perkakas, entah itu makanan, minuman, pakaian untuk mereka ganti sehari-hari. Dan biasanya kalau mereka mendirikan tenda itu nggak cuma sehari 2 hari adik-adik, itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, jadi di dalam tenda itu pastinya memiliki banyak sekali makanan dan berbagai kebutuhan yang bisa mereka ambil. Nah, keempat orang kusta ini punya niatan untuk datang ke kemahnya tentara Aram ini. Awalnya dengan diam-diam, tapi sebelum mereka melakukan hal itu, mereka berdoa dulu kepada Tuhan. Mereka seperti melakukan berpengharapan dulu. Tuhan pasti membantu jika mereka melakukan hal yang benar. Seperti itu ya adik-adik. Nah, makanya ketika mereka sementara berjalan ke perkemahan tentara-tentara Aram ini, Tuhan itu melihat ketulusan sama keinginan mereka untuk membantu penduduk. Ya, jadi Tuhan itu memberi tindakan nyata kepada mereka dengan mengusir tentara-tentara Aram. Nah, di ayatnya yang ke-6 di situ tertulis, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi-bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang sangat besar, sehingga berkatalah seorang yang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Itu pemikiran tentara-tentara Aram, karena Tuhan memberikan suatu mujizat, yaitu dengan suara-suara yang sangat keras adik-adik, kayak mungkin derap kuda. Jadi mereka pikir sudah ada tentara yang datang gitu. Jadi mereka lari meninggalkan semua yang mereka sudah bangun, seperti perkemahan itu. Jadi mereka pergi tanpa membawa satupun yang mereka bawa dari kerajaannya. Jadi ditinggalkan begitu saja adik-adik. Nah, keempat orang kusta ini masuklah ke dalam perkemahan itu ya adik-adik. Dalam perkemahan itu lalu mereka makan dan minum di tempat itu. Ya, makan dan minum di tempat itu. Lalu salah satunya berkata, ini adalah kabar baik, tapi kita harus juga mengatakan atau memberitakan kepada
orang-orang yang kelaparan di dalam kota supaya mereka bisa merasakan kegembiraan yang mereka rasakan. Nah, pengharapan yang mereka pengharapan hati yang berpengharapan yang mereka lakukan itu ya adik-adik sudah membuahkan perasaan sukacita, dan mereka ingin membagikan perasaan sukacita itu kepada orang lain gitu. Itulah adik-adik kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, karena kalau kita mengandalkan Tuhan segala sesuatunya akan dipermudah dan dilancarkan. Nah, yang kedua adik-adik adalah kesatuan hati. Pengharapan keempat orang penyakit kusta ini nggak cuma punya satu orang adik-adik, tapi mereka berempat memiliki pengharapan yang sangat besar. Jadi keempatnya bersatu. Jadi nggak cuma ayo kita pergi ke perkemahan orang Aram, tapi yang tiga nggak mau. Nggak gitu adik-adik. Pada pembacaan kita nggak seperti itu. Nah, mereka ini berempat memiliki keteguhan hati, kesatuan hati untuk melakukan hal yang baik. Makanya mereka berempat itu diberi kebaikan oleh Tuhan, diberikan hati yang bersih oleh Tuhan. Karena apa adik-adik? Mereka sehati, sepikir, dan sepenanggungan. Karena mereka kan dibuang dari kota karena punya penyakit kusta itu. Nah, tapi tidak habis sampai di situ adik-adik. Mereka nggak langsung sendiri-sendiri gitu ya. Aku mau duduk di sini. Tapi mereka bersatu untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, contohnya seperti tadi. Mereka pergi ke ke kemahnya tentara Aram untuk melihat dan mengambil beberapa bagian yang tentara Aram punya. Nah, yang ketiga adalah kasih. Nah, keempat orang berpenyakit kusta ini nggak cuma menikmati apa yang mereka ambil dari perkemahan tentara Aram itu untuk mereka berempat aja, adik-adik. Karena Tuhan sudah memberikan mereka hati yang bersih, mereka itu merasakan bahwa kebahagiaan ini nggak cuma untuk mereka, tapi mereka membagikannya kepada penduduk kota yang kelaparan. Karena ya adik-adik bisa tahu dari kakak cerita tadi bahwa tentara Aram itu mendirikan perkemahan itu nggak cuma sehari dua hari adik-adik, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, untuk itu pemasokan kebutuhan mereka pasti banyak. Nah, kalau kebutuhan hal-hal yang ada di perkemahan itu banyak, tentunya bisa mereka salurkan ke kota yang dimana kota itu dalam keadaan kelaparan. Jadi makanan-makanannya mereka bisa kasihkan ke orang-orang yang kelaparan. Nah, mereka lalu pergi ke gerbang pintu kota. Nah, keempat orang kusta ini berpikir bahwa mereka tidak mungkin akan langsung bertemu raja. Karena itu mereka memberitahukan pengawal untuk bisa memberikan informasi yang mereka dapat ini ke raja. Tentara-tentara ini juga sudah dapat, karena tadi keempat orang kusta ini sudah berdoa dulu kepada Tuhan ya adik-adik sebelum mereka melakukan kegiatan mereka itu. Jadi Tuhan itu memudahkan semua perbuatan baik mereka. Jadi seperti waktu dia memberitahukan informasi tentang perginya tentara Aram dari kemah itu kepada tentara-tentara penjaga gerbang. Nah, tentara penjaga gerbang ini tidak serta-merta langsung mendatangi perkemahan, tapi tentara penjaga gerbang ini pergi ke istana melaporkan informasi yang mereka dapat dari keempat orang penyakit kusta ini. Jadi mereka laporkan, mereka bilang bahwa raja, tadi keempat orang kusta yang di luar gerbang itu berkata bahwa di perkemahan orang Aram itu sudah nggak ada orangnya. Nah, lalu raja mengutuslah beberapa pegawainya untuk memastikan bahwa mereka tempatnya
perkemahan orang Arab ini memang sudah benar-benar kosong. Setelah diperiksa dan ternyata benar, dan akhirnya mereka bisa mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara Arab untuk menghidupi penduduk yang kelaparan. Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi ya, penderitaan yang dirasakan oleh keempat orang penyakit kusta ini, yaitu penyakit, terus diasingkan, dipandang berdosa, najis ya, dan juga tekanan hidup seperti kelaparan, yang itu tidak menjadikan alasan untuk mereka kehilangan kasih dan pengharapan. Mereka juga nggak putus asa, adik-adik. Nah, mereka meninggalkan, membuka keegoisan mereka tinggalkan untuk membantu sesama manusia. Ya, adik-adik, sebagai taruna-taruna Kristen, mungkin penderitaan terbesar saat ini adalah kita harus belajar daring. Terus belajar itu bukan diawasin oleh guru, tapi diawasin oleh orang tua, yang mungkin sebagian orang tua kita ketat sekali dalam mengawasi gerak-gerik kita, mengawasi pendidikan kita. Apalagi kalau kita sekolah daring itu biasanya kan mama-mama atau papa-papa akan cerewet. Sudah kerjain tugas belum? Ini besok nih tenggat waktunya. Besok kalau nggak dikumpul nggak dapat nilai ya. Biasanya seperti itu ya, adik-adik. Terus kita pasti akan merasa kesepian. Kalau biasanya sekolah itu kita bisa bercandaan sama teman ya. Ini kita sekolahnya di rumah sendirian ya, adik-adik. Nah, sedangkan tekanan yang biasanya nih yang terjadi ya buat adik-adik taruna yang di saat-saat ini, itu kita harus menerapkan 3M secara ketat supaya tidak tertular COVID, supaya kita bisa nantinya kita bisa bersama-sama dengan teman-teman lagi. Kita mesti cuci tangan, kita mesti pakai masker, kita mesti menjaga jarak. Adik-adik tahu kalau kita keseringan cuci tangan itu biasanya tangan kita akan cepat kering. Nah, biasanya akan terkelupas kulitnya. Atau kalau saat kita pakai masker nih ya, kelamaan pakai masker, telinga kita sakit ya. Tapi kita nggak boleh hilang pengharapan begitu saja, adik-adik. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Setiap tindakan-tindakan kita harus sertai doa. Tapi adik-adik tahu, seperti dalam ilmu matematika ya, adik-adik, 1 dikurang 1 sama dengan 0, ya kan? 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sama seperti doa dan tindakan. Kalau doa tanpa tindakan sama dengan 0, ya, sama dengan sia-sia. Begitu juga tindakan tanpa doa itu akan jadi masalah besar. Sampai sini kalian pasti teringat sama satu itu istilah yang sering banget kita dengar di gereja-gereja atau di persekutuan-persekutuan. Ayo, apa? Ya, ora et labora. Doa tanpa perbuatan sama dengan sia-sia. Doa itu harus disertai dengan perbuatan. Contohnya seperti ini ya, adik-adik ya. Kita berdoa nih buat adik-adik. Sebentar lagi kan mau ulangan ya, adik-adik. Nah, kita berdoa nih. Tuhan, berikan kita nilai yang bagus Tuhan, supaya mama papa senang, supaya kita naik kelas, supaya kita lulus sekolah. Tapi kenyataannya adik-adik membaca aja tidak. Kalaupun ikut Google Meet atau Zoom ya, cuman denger aja, melongo aja, nggak ada tindakan apa-apa gitu. Ya nggak mungkin Tuhan akan memberikan juga ya kan, karena Tuhan melihat tindakan kita. Kalau kita berdoa terus kita bertindak, Tuhan berikan kita nilai yang bagus,
supaya saya lulus sekolah, saya naik kelas. Terus adik-adik melakukan tindakan seperti belajar, mengerjakan tugas-tugas, habis itu membaca bukunya. Pasti Tuhan tidak memalingkan muka. Karena apa? Ya iya, Tuhan juga melihat usaha dari adik-adik. Oh, saya sudah bisa. Oh, ini si adik A ini ternyata selain dia meminta kepada Tuhan, selain dia berdoa kepada Tuhan, ternyata dia juga tekun belajar gitu. Juga seperti ini, kebalikannya ya adik-adik, kebalikannya misalnya dia belajar terus tapi tidak berdoa, ya mungkin dia nilainya bagus, tapi kemungkinan hal-hal yang lain juga akan terjadi adik-adik. Mungkin karena dia terlalu giat belajar, akhirnya dia sakit. Karena apa? Dia belajar nggak lihat-lihat waktu, dia belajar nggak makan, mungkin dia terus belajar nggak denger-dengeran sama mama, mungkin bilang minum air yang banyak, tapi dia nggak, belajar terus, tapi dia nggak berdoa. Ya sama aja dengan bohong adik-adik. Karena apa? Tindakan tanpa doa itu juga tidak baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita lakukan seperti keempat orang berpenyakit kusta ini, yaitu berpengharapan teguh kepada Tuhan, memiliki kasih, berpengharapan teguh kepada Tuhan, memiliki satu kesatuan dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Jika ketiga ini sudah terpenuhi dalam kehidupan adik-adik, kakak yakin dan percaya semuanya akan dimudahkan oleh Tuhan. Berdoa, berpengharapan teguh dan kasih, ya, juga plus tindakan yang baik. Ini semua akan dilancarkan adik-adik di kehidupan adik-adik, di kegiatan adik-adik, apapun itu hal-hal yang baik ya adik-adik. Tuhan akan memberikan segala sesuatu dan kemudahan jika adik-adik berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun dari rumah saja. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menetap dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat dalam menjalankan perintah dan nasihat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah.
di masa pandemi COVID ini ya Tuhan, berikan adik-adik kesehatan, kekuatan, dan kesabaran selama melakukan kegiatan dari rumah. Berikan juga kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk orang tua adik-adik ya Tuhan, dalam melakukan pekerjaan dari kantor maupun dari rumah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami sampai pemimpin tingkat RT. Berikan mereka kebijakan dan kearifan yang hanya daripada-Mu saja, khususnya di masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati dan lindungi para pendeta, presbiter, dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus, jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan ya. Nah, buat adik-adik nanti bisa taruh persembahan kalian di amplop seperti ini, lalu bisa minta tolong ke mama papanya untuk antarkan ke kantor gereja, oke? Kita menemukan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Kita menemukan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hatiku senang. Oke, sekarang mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami, dan pada saat ini kami sudah boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik untuk pelayanan kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak Ike, kita udah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Betul sekali Kak Winda. Nah adik-adik, pesan Kak Ike seperti firman Tuhan tadi, jangan hilang pengharapan. Berdoa sebelum melakukan sesuatu ya, supaya dapat berkat dari Tuhan. Oke, Kak Winda mau ngucapin makasih juga buat Kak Ike, buat firmannya hari ini benar-benar luar biasa. Semoga bisa menjadi pengharapan baru juga buat adik-adik biar tetap semangat walaupun kita nggak ketemu, oke? Betul. Terima kasih juga Kak Winda yang sudah memandu kita di ibadah kali ini ya adik-adik. Oke Kak Ike. Nah adik-adik, sekarang Kak Winda juga punya sesuatu buat adik-adik semua. Jadi kita ada cuplikan ibadah-ibadah kita sebelum-sebelumnya via Zoom. Oke? Mari kita lihat sama-sama. Bilang seandainya ada orang yang bisa menggulingkan batu itu, akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301. Pak datang beribadah. Ini berapa orang ya Kak ya yang datang?
12 dengan kakak layan kalau adik layannya. Baik, terima kasih. Saat ini kita akan berpisah. Kita akan ketemu lagi untuk minggu depan. Kita yang terambil dari Mazmur 107 ini dengan judulnya adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang kudus. Dapat dan ibadah kali ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman Tuhan kita belum ada kok. Aku selama pimpin tidak pernah dapat foto loh kak. Yo, foto ya. Jangan kabur dulu. Nah, Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran, dikirimnya kebebasan kepada umatnya. kita seperti rasul untuk ditempa, untuk dibentuk, untuk dipersiapkan oleh Allah. Awal tadi, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah ikut ibadah, juga kakak-kakak yang sudah ikut ibadah. Baik, kakak layan. Nah, adik-adik terima kasih ya. Bye. Kalian, Kak Frankie jangan dulu hilang ya. Aku bikin link baru. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah bangun yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yang langkahku ku telah mimpi, katakan tinggiku di antara, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang lapang. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah bangun yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Yang langkahku ku bayang Tuhan pimpin, katakan tinggiku di antara, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang lapang. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami sehingga apa yang tadi kami dengar, apa yang kita tadi ucapkan dan apa yang kita lakukan dapat menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Berkati dan selalu sertai adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih akan ibadah ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Winda, kita udah selesai ibadah. Nah, adik-adik, kalau gitu kami berdua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.